Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi tentang studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Delvi Pasari Penisau, NIM 216398. Ini adalah mata kuliah tulisan finance. Jadi agenda presentasi saya pada hari ini yaitu menjelaskan apa latar belakang berdirinya usaha saya, lalu target pasar dan produk, yang ketiga rencana biaya. SKB atau studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak, di mana usaha PUP Laundry ini merupakan bisnis rumahan yang menyediakan jasa pencucian sepatu dan pewarnaan kembali, dengan tentunya harga yang relatif terjangkau. PUP Laundry sepatu berinovasi dengan membuat laundry khusus sepatu yang dapat mencuci maupun melakukan pewarnaan kembali pada sepatu, di mana di sini juga ada sistem antar jemput sehingga memudahkan konsumen. Selain itu, PUP Laundry juga memberikan kupon kepada masing-masing konsumen yang nantinya dapat ditukarkan dengan pewangi sepatu apabila sudah menggunakan jasa kami sebanyak 15 kali. Target pasar dari PUP Laundry sepatu ini menargetkan kepada kaum pria dan wanita mulai dari remaja sampai dengan orang dewasa, mulai dari ukuran, warna, atau merek sepatu. Kita bisa lihat bersama di mana di samping ini adalah brosur dari produk saya, PUP sepatu, dan di bawah ada tulisan after before dan gambar sepatu. Itu adalah produk yang sudah kami sudah bersihkan, dan seperti inilah perbedaannya. Ini adalah harga dari produk kami, di mana ada cleaning menu dan service menu. Untuk cleaning menu ini sendiri, ini terdiri dari 3 jenis bahan baku atau bahan dasar sepatu, dan berbeda-beda juga harganya. Dan di samping adalah service menu, di mana ini adalah menu tambahan dari seperti penggantian warna. Rencana biaya. Ini adalah biaya tetap atau biaya yang saya perlukan untuk mendukung jasa yang saya buat. Banyak ada kalkulator, stempel, pena, nota pembayaran, kupon, sikat, sabun, warna, lem khusus sepatu, kuas, dan plastik. Totalnya adalah 382.000. Ini adalah biaya tetapnya. Peralatan diapresiasi, di mana ada 2 peralatan, yaitu sikat dan kuas, di mana kedua ini bisa kita gunakan dalam 1 tahun. Jadi ini kenapa ada depresiasi peralatan, ini untuk menghitung biaya keuntungan dalam 1 tahun nanti. Ini adalah lebih detailnya perlengkapan itu apa saja, di mana totalnya adalah 250.000 dalam 1 bulan, dan total per tahunnya 3 juta. Perlengkapan ini adalah biaya variabel atau biaya operasional di luar biaya tetap, seperti biaya listrik, transportasi, dan kuota internet, yang totalnya adalah 135.000 dalam per bulan. Untuk per tahunnya sendiri adalah 1.620.000. Dan ini adalah biaya peralatan kantor, yang semua ini sudah masuk dalam biaya tetap. Ini perincian kembalinya. Totalnya 87.000, dengan total per tahun adalah 1.620.000.
44.000. Ini adalah perhitungan keuntungan atau laba bersih yang akan saya dapatkan, di mana asumsi pendapatan dalam 1 bulan adalah 1.200.000. Untuk biaya tetap total adalah 382.000, biaya variabelnya 135.000. Jadi 1.200.000 dikurang dengan 382.000 dikurang dengan 135.000, keuntungan atau laba yang saya dapatkan adalah 683.000 per bulan. Dan di bawah ini adalah tabel laporan laba selama 3 periode, di mana saya mengasumsikan saya memulai usaha ini dari 2018 hingga 2020. Jadi pendapatan per tahunnya adalah 2018 14.400.000 dan biaya bahan baku 3 juta, biaya perlengkapan 382.000, biaya variabel 4.620.000, biaya depresiasi perlengkapan tadi 80.000. Jadi laba bersihnya adalah 6.318.000 dalam 1 tahun, yaitu tahun 2018. Dan seterusnya 2019 2020 ada 6.462.000 dan 2020 6.618.000. Yang pastinya keuntungan atau laba itu meningkat tiap tahunnya karena pendapatannya juga meningkat. Nah, ini adalah payback period. Payback period ini diperlukan untuk melihat kapan modal kita akan kembali menggunakan kas bersih. Ini adalah rumusnya, di mana payback period sama dengan jumlah investasi, yang di mana jumlah investasi ini adalah perlengkapan dan peralatan yang saat awal saya beli, dibagi dengan arus kas bersih per tahun, di mana saya mengambil arus kas bersih tahun pertama yang 2018. Jumlah investasi 382.000, arus kas tahun pertama 6.318.000. Ini 382.000 dibagi dengan 6.318 dikali 12 bulan sama dengan 0,725 yang dibulatkan menjadi 1. Yang artinya bahwa payback period pada usaha saya adalah selama 1 bulan, atau modal saya sudah bisa kembali dalam 1 bulan pertama. Di mana modal saya sendiri itu sekitar 500.000 rupiah. Ini adalah net present value. Net present value ini digunakan untuk melihat apakah usaha kita layak atau dapat diterima. Ini adalah rumus NPR. Untuk S1 itu adalah kas masuk bersih pada tahun pertama. Lalu K itu artinya tingkat diskon, dan IO ini artinya initial investment outlay atau investasi yang pertama. Jadi untuk tahun pertama tadi kas bersih 6.318.000 per 1 ditambah 1 total diskon. Kita memasukkannya sesuai dengan arus kas bersih tadi, lalu dikurang dengan investasi. Pada bagian bawah ini adalah hasil dari 6.318.000 per atau dibagi dengan 1 tambah 1, itu 3.159.000 rupiah. Seterusnya lalu dikurangkan dengan investasi 383.000, totalnya adalah 5.221.250 rupiah. Karena hasil NPF-nya positif, maka investasi atau usaha saya layak atau dapat diterima. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Have a good day.